What's the matter, Danny? You never taken a shortcut before? Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi ketemu lagi sama gue Bagus Pranata. Di video kedua ini gue bakal jelasin dulu tentang IELTS. IELTS itu apa sih? Karena mungkin nggak semua orang yang nonton video ini juga udah tahu IELTS itu apa. Karena pada umumnya nih, semenjak kita misalnya di Indonesia di SD, SMP, SMA, bahkan semenjak kuliah, kita lebih familiar dengan TOEFL. Dan baru dengar kata-kata IELTS, contohnya gue baru dengar kata IELTS ketika gue masih kuliah semester 6. Ketika gue mulai merencanain S2 gue baru dengar tuh apa itu IELTS. Jadi di sini mungkin penonton juga baru, ada yang baru pengen tahu apa itu IELTS. Oke, jadi pertama, tentang sejarah ini gue juga baru tahu sih, baru baca-baca. Jadi ternyata IELTS ini sudah ada sejak 1989. Sejak zaman Orba di Indonesia udah ada nih IELTS, tapi nggak tahu udah komersil atau belum ya. Jointly owned maksudnya didirikan oleh 3 organisasi, yaitu IDP Australia, British Council, and Cambridge Language Assessment. Oke, dimiliki 3 organisasi tersebut. Itu bisa juga buat tempat tes IELTS-nya ya. Nah, kemudian kalau dari secara penilaian IELTS ini skornya 1 sampai 9. Aneh ya. Beda sama TOEFL. Dulu kalau TOEFL kita kan maksimal 677 ya. Sedangkan kalau IELTS itu dinilainya 1 sampai 9, bukan 1 sampai 10. Jadi 9 itu ada nilai maksimal, 1 nilai minimal. 1 itu mungkin didapetin kalau orang yang nggak ngerjain dan diem doang kali ya. Jadi itu skornya adalah 1 sampai 9 skalanya. Nah, karena kebanyakan orang Indonesia ini lebih familiar dengan TOEFL, sebenarnya kita tuh bisa nganalogiin nilai TOEFL kita dengan IELTS kita berapa. Jadi sebagai acuan awal kita dulu nih. Misalnya gue kuliah dulu dapet TOEFL 550. Sebenarnya nih kalau dikonversi ke IELTS berapa sih? Nah, ini gue tunjukin di layar juga ya. Jadi lihat nih, yang paling kiri adalah TOEFL IBT, tengah adalah TOEFL paper based test, ini yang biasa kita gunakan yang tengah ini ya, paper based test. Kemudian IELTS yang paling kanan. Nah, ini nih bisa kita konversiin, walaupun nggak saklek ya, tapi ini kurang lebih seperti ini. Oke, jadi misalnya teman-teman waktu kuliah dapat 500 hingga 550, itu kalau dikonversi ke IELTS itu sekitar 6. Nah, berarti untuk teman-teman yang baru dengar tentang IELTS, kayak pengen kuliah, tapi nilainya misalnya udah 550 ke atas, berarti sebenarnya teman-teman sudah cukup nilainya. Mungkin tinggal dipoles lagi. Karena, apa coba bedanya? Karena di paper based test TOEFL dengan IELTS, perbedaannya di paper based test tidak ada writing dan speaking. Di TOEFL kan hanya ada reading, listening, dan written expression atau structure ya. Nah, jadi di IELTS ini mungkin ada tantangan lebih yang harus teman pelajari, yaitu adalah writing dan speaking. Oke, ini dia. Ini sebagai konversi aja, acuan aja, tidak saklek seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita kalau ngomongin fungsi dari IELTS ini apa sih? Kurang lebih fungsi IELTS ini ada 3 sih. Yang pertama adalah untuk beasiswa atau sekolah, kedua untuk work holiday visa atau untuk bekerja sekalian liburan, dan terakhir adalah ganti kewarganegaraan. Gue harap sih nggak ada yang pakai fungsi ketiga ini ya buat ganti kewarganegaraan. Oke, kita bahas pertama. Kalau dari beasiswa untuk S2 ataupun S3 ataupun udah ada yang mau S1, oke. S1 mau di luar negeri, oke, pasti butuh IELTS. Nah, dalam ngurus beasiswa, bahkan sebelum ngurus universitas yang kita tuju, misalnya pertama kita harus apply LPDP. Bahkan LPDP pun kita, maksudnya LPDP itu sudah menginginkan syarat IELTS untuk saat kita nge-apply. Jadi sejak awal sudah dibutuhin.
Kemudian juga kalau beasiswanya udah pun, sebelum ngurus beasiswa kan kita harus ngurus LOE. Jadi itu adalah surat atau keterangan bahwa kita sudah diterima di universitas tujuan. Dan itu adalah salah satu dokumen yang sangat berharga ketika kita apply beasiswa misalnya ke LPDP, karena kita dianggap sudah eligible untuk sekolah di sana. Jadi LPDP tinggal mengakses background kita, tinggal mengakses apakah kita orangnya nasionalis dan bakal akan kembali lagi ke Indonesia untuk mengabdi. Oke. Kemudian adalah work holiday visa. Jadi ini tuh ditujuin buat orang-orang yang ingin berlibur sekalian bekerja. Jadi dalam satu waktu boleh seperti, tapi banyak syaratnya. Kita misalnya tidak boleh bekerja yang ada aturan waktunya juga. Kemudian juga ada aturan. Oh ya, nilai untuk work holiday visa IELTS ini berbeda dengan untuk sekolah ya. Pada umumnya nih, untuk di Australia misalnya, itu IELTS yang diinginkan itu minimal 5. Tapi buat work holiday visa ini bukan nilai IELTS doang yang dibutuhin, tapi kita oleh pemerintah Australia dibutuhin uang. Jadi kita harus punya uang dulu buat kesana, mungkin biar nggak gelandang kita ya. Nah ini kalau gue lihat di website nih, per tahun 2020 nih kalau kita mau WHV, kita minimal punya uang juga buat bawa kesana itu 5.000 Australia dollar. Oke? Okay. Oh ya, WHV juga punya batasan umur juga ya, jadi nggak semua orang boleh punya work holiday visa. Dan yang terakhir adalah untuk ganti kewarganegaraan. Untuk ganti kewarganegaraan juga butuh IELTS. Oke. Nah, yang terakhir, gimana sih cara IELTS ini yang tadi skornya 1-9 itu dinilai? Nah, jadi kan kita punya 4 penilaian ya. Speaking, writing, listening, dan reading. Nah, itu tuh tinggal nanti setiap part tersebut, setiap subjek tersebut akan ada nilainya, range-nya sampai 9. Nah, itu tinggal dijumlahin, nanti dibagi 4 overall-nya. Nah, misalnya udah dibagi 4 tapi itu bilangannya belum bulat. Ya, bulatinnya ke atas. Oke, misalnya nih, skor speaking reading lo 6, writing dan listening lo 7,5. Itu kan total 27. Kalau dibagi 4, 6,75. Nah, overall lo itu adalah 7. IELTS lo 7 overall-nya. Jadi 6,75 tadi dibulatin ke atas jadi 7. Nah, kalau mau tahu gimana cara penilaian IELTS tadi di masing-masing part-nya, misalnya bagaimana sih cara examiner atau penilai memberikan nilai di speaking. Mungkin teman-teman mikirnya subjektif banget ya, speaking kan beda-beda orang-orang yang misalnya ada pengaruh accent atau pengaruh logat kita, misalnya logat orang Sunda, logat orang Batak. Nah, itu ada penilaiannya nanti. Writing pun begitu. Nanti bakal kita bahas lebih detailnya di video-video selanjutnya. Jadi gue rasa untuk video ini cukup. Oke, kita bakal bahas detailnya di video selanjutnya. Oke, tunggu video selanjutnya. Oke, dadah.